1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13 tentang persembahan berhala. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah yang banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapa, hari ini kami datang sujud menyembah-Mu, karena kami tahu bahwa kami belajar untuk memilah-milah, kami belajar untuk mengerti, dan Engkau yang mengajarkan kami agar kami mau mematikan akar kepahitan kami. Karena itu, biarlah firman-Mu membentuk setiap pribadi kami. Karena itu jadikan kami milik-Mu yang sah di bumi maupun di surga. Engkau mengurapinya, Engkau memberkatinya, Engkau menguatkannya. Bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, karena kami tahu di dalam Engkau ada sumber keselamatan. Di dalam Engkau ada sumber kehidupan. Di dalam Engkau ada sumber berkat. Di dalam Engkau ada sumber persaudaraan.
Maka di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya sangat kuat dan saya tetap berharap agar pengurus akan memberikan minyak pengurapan di dahi, karena kita masuk dalam dunia roh. Saudara, kita biasakan untuk memakai perminyakan. Mari kita akan perhatikan baik-baik saudara, bahwa tema hari ini adalah matikan akar kepahitan. Saudara yang terkasih, seseorang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak cukup hanya setia, tidak cukup hanya berkorban, tidak cukup hanya memberi, tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi kudus adanya. Makanya tadi nyanyian mengatakan, ku masuk ruang maha kudus. Dengan apa? Dengan apa sudah? Dengan darah anak domba. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita yang lemah dan tidak sempurna ini, tanpa ada penyucian darah anak domba, kita tidak akan menjadi disempurnakan. Mari kita memahami saudara, bahwa ketika kita mau masuk di dalam kebenaran Allah, kita harus belajar menyembah, kita harus belajar memuliakan nama Tuhan, dan kita juga betul-betul nama yang kudus itu akan masuk, merasuk, bukan melukai tetapi merasuk menjadi satu bagian, walaupun kita belum disempurnakan atau belum sempurna. Saudara, kita perhatikan gambar ini. Matikan akar kepahitan. Mengapa di sebelah kanan atau kiri itu ada penguasa roh yang membuka matanya, yang membuka mulutnya lebar-lebar? Karena iblis tidak suka hal ini. Iblis suka kalau kita bilang dalam setan sudah ya, dia pengen menghisap darahmu, itu Dracula. Dia pengen mengerjai kamu, itu banyak hal yang iblis kita tidak perlu sebut satu-satu kan. Ada yang mengambil jantung, ada yang mengambil, itu adalah sesuatu pengertian bahwa iblis itu tidak ingin kita ini utuh, hidupnya kita ini utuh, tapi iblis ingin menerkam hidup kita. Dia mematahkan dan menghancurkan. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tahu bahwa peran utama di dalam hidup kita itu adalah hati sebetulnya. Hati itu segala-galanya. Kalau hati kita lagi tidak mood, pikiran juga tidak mood, maka perasaan kita akan terbawa juga. Maka itu biarlah kita menyadari bahwa di sekeliling kita penguasa-penguasa roh itu akan mengintai kita. Dan satu pujian demi pujian kita lewati, dan kita mau saudara, supaya kita sadar bahwa Tuhan katakan dalam pujian yang kedua, mengapa saya mengambil pujian? Karena saudara biar tahu bahwa pujian itu juga punya kuasa saudara. Pujian itu punya urapan, pujian itu punya suatu gerakan supaya kita itu menjadi pemenang. Bahkan di sini dikatakan, firman-Mu berkata kau besertaku. Lalu apa saudara? Maka kuat roh dan jiwaku. Jadi kalau kita masuk di dalam firman, bukan untuk membaca tok atau menghafal. Makanya di sini dikatakan ayat yang tadi kita baca saudara, pengetahuan itu banyak. Dikatakan di sini, pengetahuan itu banyak sekali. Tapi dengan cara pengetahuan itu bukan membawa kita selamat, tapi pengetahuan itu hanya memperlengkapi saudara untuk saudara maju dan berani menghadapi masa depan saudara. Dan jadi apa yang harus saya lakukan? Ya saudara harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena pujian tadi mengatakan bahwa firman-Mu berkata kau selalu besertaku. Dan bahkan Tuhan katakan kuat roh dan jiwaku. Itu ada dalam firman Allah. Kemudian dikatakan juga tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan.
di setiap langkah ku percaya. Jadi kalau orang anak Tuhan bilang percaya itu seperti apa tuh saudara? Bisa saya beri satu contoh. Orang yang percaya itu seperti apa? Oh begini bu, sakit ya, tak doain aku percaya pasti sembuh. Itu iman ya. Tapi yang percaya yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Ketika saudara bangun tidur, saudara tahu bahwa keadaan tidak mood, tidak menyenangkan, semuanya berantakan, bahkan sampai di dalam pekerjaan pun berantakan, semuanya mengecewakan hari itu. How much is your iman? Apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan itu akan ikut campur tangan dan duduk perkara? Loh, aku percaya. Satu hari, wah aku percaya lagi. 2 hari, aku pasti percaya. 1 bulan, wah aku ya percaya. Lama-lama 1 tahun. Kira-kira gimana percayanya? Halo? Halo? Lama-lama Bu, tidak ada di sini. Sampai kapan? Betul tidak? Betul tidak? Sampai kapan Bu? Aku tidak kuat. Itulah manusia. Saya ketawa kenapa? Saya juga seperti itu saudara. Begitu tekanan itu ada, pasti kita juga berontak dan berkata, sampai kapan? Dan itu yang membuat luka di dalam hati kita. Itu yang membuat hati kita ini bukan berdebar-debar, tapi membuat torehan. Tahu torehan? Torehan itu ada sesuatu bekas, membekas dalam hatimu. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini tidak boleh menyimpan akar kepahitan. Kalau terus itu dimasukkan di dalam hati, kira-kira sembahyangnya berbeda atau tidak? Halo? Jangan jauh-jauh. Puasa ya, bosen aku puasa. Puasa ya, enggak, sakarepku. Gitu sih. Kalau namanya puasa, itu enak serempak atau sendiri? Halo? Enak serempak atau sendiri? Halo? Sendiri? Jadi sudah berjuang sendiri kan? Enak serempak atau sendiri? Enak serempak saudara. 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka apa? Bu Titi ada. Apa? Roh Allah ada. Bagaimana caranya? Puasa saudara. Makanya kalau kita lagi doa puasa, pasti harus sama-sama puasa. Bukan yang sini jam 6 sampai jam 9, terus yang sana jam 12 sampai jam 3. Enggak gatuk saudara. Loh, tapi kan Tuhan itu berpuasa. Loh iya, berpuasa. Tuhan itu kan tahu aku sibuk. Iya, tahu. Tapi segitukah percayamu? Bisakah kamu tidak berunding? Bisakah kamu berunding? Nah itu loh saudara. Jadi kalau sudah tidak mau menyimpan akar kepahitan, kekecewaan, sudah harus belajar untuk berunding. Halo? Belajar apa? Berunding. Bukan berunding dengan keadaan. Kalau berunding dengan keadaan pasti gini saudara. Tapi tidak ada di sini. Kita puasa dan berdoa ya. Kapan Bu? Oh hari ini. Hari ini jam berapa? Jam 8. Aduh tidak bisa aku. Jam 8 aku tuh arisan. Udah kalau gitu jam 9. Aduh aku tidak bisa, belum sampai. Arisanku tuh hampir 3 jam. Oh ya sudah kalau gitu jam 11. Nah itu wayai aku makan, nanti perutku perih. Jadi ada sesuatu yang membuat kita itu menyadari bahwa kita sendiri yang menutup jalan itu. Halo? Siapa yang menutup jalan? Kita. Tuhan sudah buka. Tuhan sudah bilang marilah kepadaku yang lelah dan terbeban berat. Tapi kita sudah mengambil sikap yang seperti itu. Aduh aku tidak bisa. Tapi ada juga yang gini. Ibu, ya saya bisanya jam 6 sampai jam 9. Oh ya tidak apa-apa. Tapi satunya ada telepon masuk lagi. Oh tidak bisa, jam 9 sampai jam 12. Oh ya sudah.
titik satunya lagi jam 12 sampai jam 3. Berarti Mbak sampai 1 hari tidak makan. Dan kalau sudah 1 hari tidak makan, bukannya saya ngeresu loh. Hai siapa Allah boleh. Tuhan pasti punya rencana. Mengapa saya harus puasa 1 hari? Ternyata benar ya. Ini satu kesaksian. Sampai tengah malam saya belum makan. Soalnya beruntun 6, 9, 9, 12, 12. Itu cuma satu orang sudah. Jadi 12, 3 sampai 6 itu sudah, ini udah perut udah muka ini sudah kayak ada bung. Kenapa? Kan panas saudara. Saya merasa enggak bahwa sudah lama dalam bulan-bulan ini posisinya udara itu panas. Terasa enggak? Terasa toh? Jadi bung. Aduh, rasanya buka mata tuh rasanya bukan ngantuk, tapi kayak apa? Sembab kayak auranya tuh enggak enak. Itu saya sendiri. Tapi saya enggak mungkin bilang sama orang, oh ini auranya enggak enak. Aku haus, enggak bisa saya. Tunggu, begitu tunggu. Aduh Bu, aku lupa Bu tadi itu lupa aku ngerokok. Nah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan gunanya apa saya sampai bertahan? Itu logika saya, itu perasaan saya. Kalau perasaan saya terbawa, pikiran saya terbawa, pasti hati saya apa? Punya akar kepayu wong iki gak kena, ya dong. Ini dibantu, malah ditolong malah gitu. Didoakan aku ini pendoa, nah itu akar kepahitan. Selama saudara menuntut Tuhan, itu namanya akar kepahitan. Catat itu. Saudara tidak boleh berkata bahwa ini itu. Kita harus mengalir. Nah orang yang mengalir itu saudara menghadapi banyak perkara. Rintangan demi rintangan itu Tuhan golkan. Karena itu sama dengan perhentian yang Tuhan sudah alami. Paham saudara? Jadi saudara tidak bisa menuntut waktu ini setelah saya ini selesai ini waduh selesai. Wah pusing kepala ini pecah saudara. Tidak mikir. Sama seperti saya. Pada waktu saya konsing dengan si A ini masalahnya. Dengan si B ini masalah. Sampai sana masalahnya berbeda-beda, tidak mungkin sama. Bisakah saya merangkum satu-satu? Nah, ada satu nanya, bagaimana aku merangkai puisi tentang kuasa Tuhan? Tidak bisa pakai logika. Tuhan izinkan saya lupa. Nah, saya ingat siapa? Ya orang ini pribadi. Tujuannya apa? Tapi bukan yang diingat-ingat setan nih. Paham saudara? Halo, ya, aduh di rumahmu ada sosok roh seperti lintah. Nah, saya datang ke sana. Saya ngurapi, kok lintai gak ada ya loh. Sini ditanya, no, bukan Tuhan Yesus tapi lintai. Oh, saya juga gak kelihatan. Mungkin lintai berubah karena setan kan bisa wujudnya berubah-ubah. Aslinya aja kita gak mungkin Tuhan tunjuk no aslinya. Loh buat apa saudara? Kan ada gunanya, betul nggak? Begitu, vakum. Loh ada, vakum. Lompat ke rambut, vakum, kejepit, vakum, lompat kemana? Lompat, ada yang ke jam, ada yang ke sepatu, ada yang gitu, ada yang dapet gitu. Terus saya harus bagaimana? Terus Tuhan karmunis, itu tidak bisa. Tuhan hanya Engkau yang bertindak. Kalau roh ini melompat-lompat, saya serahkan. Jadi saya tidak punya akar kepahitan, saya harus lepas. Begitu saya serahkan, oh malaikatnya datang, langsung ditendang keluar. Sudah tidak bisa berubah apa-apa. Tadinya melompat jadi batu, melompat jadi lampu, gitu. Itu setan. Jadi dia itu berusaha supaya kita ini capek dan bosan dengan Tuhan. Ingat, akar kepahitan tidak boleh disimpan lama-lama, karena itu sangat berdosa dan itu tidak boleh. Loh ya apa loh Bu, aku kayak gini, buktinya aku begini. Saudara, walaupun begini begitu, tetap Tuhan itu sudah tahu apa yang dialami kamu. Sama dengan saya. Tapi jujur, kadang kita susah untuk mengikutinya. Tapi begitu kita ingat pujian ini saudara, pujian yang mengingatkan saya mau masuk pujian saudara.
Dikatakan dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, dengan di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tahu saudara? Kalau kita itu tetap menuju jalan kebenaran Tuhan, Tuhan akan mengepakkan sayapnya, kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan, bukan janjinya Bu Titi. Tapi aku tidak ada bukti apa-apa itu Bu, terbangnya itu kayak apa dan rasanya kayak apa. Nah, itu berarti saudara memakai logika saudara. Akhirnya saudara akan menjadi apa? Menjadi apa? Akar kepahitan dengan Tuhan. Tidak boleh. Intinya kita harus lepas, karena hal itu tidak baik. Jadi kalau kita menjadi orang pilihan Allah, kita tahu bahwa pengetahuan itu penting, bekerja itu juga penting, rajin itu juga penting, rela berkorban itu penting. Tapi yang paling utama adalah kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Begitu saya lanjutin ya, begitu saya puasa sampai malam jam 8 belum makan. Akhirnya saya masuk. Ada satu keluarga yang belum saya layani, yang harusnya besok, tapi hari ini dia minta malam itu. Yaudah, saya masuk. Begitu saya masuk, saudara, ada sesuatu hempasan angin, tapi angin itu tidak baik. Jadi kayak rasanya mau jatuh saya, mau menyerang saya, seperti panas itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tak serano. Saya tahu saya milik Tuhan, bukan milik manusia. Akhirnya saya duduk itu saya tidak bisa duduk. Jadi kayak tidak bisa duduk pokoknya. Dan saya tahu pasti itu pekerjaan iblis. Akhirnya gini, ya sudah, saya berserah. Tapi bukan berarti ini setannya banyak. Enggak, saya cuma diem aja, saya duduk dengan darah Yesus. Kalau Tuhan izinkan saya duduk, pasti saya duduk. Akhirnya saya duduk, bisa duduk akhirnya. Aduh, lega saya. Karena tidak bisa duduk, rasanya ada sesuatu yang membuat saya tidak boleh, suruh keluar. Rasanya saya diseret keluar dan tidak boleh ke situ. Intinya kayak gitu. Tapi kan saya puasa. Dan kita duduk, orangnya datang. Ini yang berhadapan dengan saya ini bukan manusia, tapi penguasa tidak baik. Ada apa ya? Nah, dibuka nama Tuhan kronologinya. Oh, di belakang rumah itu dulu ada kuburan keramat. Oh, di sampingnya itu ada sendang, namanya sendang juga keramat. Di sana ada pendopo juga keramat. Tidak ada masalah sebetulnya itu semua. Tapi karena penguasa roh kegelapan itu sudah menguasai tempat itu, sehingga meminta nyawa. Akhirnya karena saya berhadapan dengan roh yang tidak baik itu, saya tidak ngusir. Keluar! Nah, saya bisa diusir. Loh, aku ngundang kamu ngusir aku lagi itu. Saya tidak mau punya akar kepahitan. Orang yang punya akar kepahitan tidak bisa masuk, saudara. Tuhan mau bekerja, Tuhan mau ikut campur tangan, tidak bisa masuk. Hanya saya bisa kalah. Begitu saya lepaskan, saya berserah, Tuhan justru membuka kronologinya. Sudah, mengalir saja kamu, nggak usah melawan. Ya sudah, saya diam. Orang itu bilang gini, coba kalau kamu benar-benar sakti, itu sudah. Jadi bilang sakti. Masuk di tempatnya kamar situ. Nah, uji nyali tak dalam hati saya. Itu dalam hati logika saya. Karena saya sudah tidak kuat di sana. Itu saya suruh masuk. Saya bilang sama Tuhan, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan? Terus dijawab, ya gini Bu Titi, enggak. Nyanyi, ada satu gerakan, nyanyi.
Tapi nyanyi loh, dalam nama Tuhan, dalam. Wah ya, mungkin orang-orang ngusir saya. Saya enggak ngusir, enggak apa, saya cuma hanya bilang, aku tahu Tuhan pasti cinta saya. Yang saya hafal itu saya nyanyi terus. Aku mau cinta Yesus selama terus saya nyanyi. Begitu saya nyanyi, saya melihat dalam roh nyanyian saya ini penuh dengan kuasa. Sinarnya terang tembus sampai ke sana-sana. Begitu saya sampai ke dalam pintu itu, ada satu gerakan gue, blok, kayak perang gitu. Nah, isinya jawil sama suami, kok perang ya, kamarmu jadi heboh. Si merangnya siapa? Gitu. Si merangnya siapa? Wong pendeta ini gini, gitu. Terus saya bilang, saya bukan merangi, Tuhan yang merangi. 1 jam kemudian, ini kan sudah beres semua, ayo kita makan. Oh tidak bisa, saya tidak mau terbawa. Akar kepahitan itu akan terjadi kalau kita melanggar. Saya bilang, kita lebih baik puasa dulu. Lebih baik kita buka dulu tubuh roh jiwa kita buka. Maksudnya apa? Tidak apa-apa, saya hanya menerangkan. Terserah. Ini terus puicet terus. Terus tak lihat, kenapa ya orang ini kok kayak gini? Saya dipijet itu ular. Jadi ini kepala ular dilus-lus gini. Siapa mau? Coba kalau saya bilang gitu kan nggak mungkin percaya ya. Ularnya mangap, serem. Udah, saya terangkan, ini tubuh ini roh ini jiwa. Tubuhmu itu ada, rohmu tidak ada. Gitu. Kemana? Gitu. Ularnya, wow, kayak mau ngasih bisa sama saya. Tapi saya tidak takut. Saya bukan, tidak takut. Tidak, saya tidak mau nantang. Saya tahu bahwa itu kerjaan iblis. Saya diam aja, saya terangkan. Ketika dia melemparkan bisa pada saya bilang, Tuhan, kau yang bentengnya aku. Saya ini hambamu, Tuhan yang maju. Saya lihat gitu, saya tidak nyaman. Tapi saya tahu, saya tidak perlu punya akar kepahitan, kecewa, disembur. Kok aku disembur Tuhan? Nah, saya terserah. Subur gitu. Ini percikannya Tuhan masuk ke muka. Setannya masuk. Ini setan tuh tidak berani masuk ke dalam, tapi dia di belakang saya. Wis mukamu gosong, gitu saya. Lihatannya nanti di kaca. Ada sesuatu yang membuat saya jadi tidak nyaman. Oh, matang muka gosong dari itu saya. Jadi dengan secara kedagingan, secara logika, saya akan menjadi kecewa. Loh, aku ini merangi kok malah disemprot. Nah sekarang malah gosong. Nah itu kan logika saya. Sama seperti saudara, aku nulis poso sudah semua tak lakukan. Loh sekarang apa bukti nih? Kan itu intinya kayak gitu. Hanya begitu saya serah sama Tuhan, saya menyanyi, muji Tuhan dalam hati menyanyi. Terus saya terangkan lagi ini tubuh ini memang melanggar. Tapi iblis tangkap lewat penyakit, lewat perkebunan, lewat santet. Aku tidak pernah pergi ke hal-hal seperti itu. Tapi kamu punya teman banyak loh. Oh ini buat dilus-lus tuh. Kamu dikasih apa sama temanmu? Enggak dikasih loh. 2 hari yang lalu loh. 2 hari yang lalu kasih apa? Enggak. Bentak-bentak gitu. Isinya jawil. Lupa. 2 hari yang lalu dikasih ini dulu kamu. Yang mau tutupi kain putih itu apa? Dia mau goblok. Kutuk tuh kan. Goblok, kutuk. Kalau kita menjadi anak Tuhan gitu kan, diputus no. Dengan nama Tuhan Yesus putus no. Kutuk goblok tadi. Saya adalah milik. Amin. Tidak perlu berdebat dengan orang yang mengata-ngata saudara. Apa? Percuma. Itu membuat panas hati dan akar kepahitan akan bertambah-tambah.
Jadi ketika sudah dikata-katai siapapun, putus no. Halo, apa? Diputuskan. Dengan cara apa? Bentuk di dalam hati. Dan Tuhan Yesus pasti. Tapi di dalam hati. Paham, saudara? Kalau saudara tidak di dalam hati, saudara buka, orang ini dengar marah enggak? Halo? Marah kan dia enggak kelihatan, kita yang kelihatan. Begitu sudah penguasa roh itu sudah gitu ya, udah itu tadi lompat sudah. Begitu lompat dia sudah nggak gini lagi. Dia bingung, rohku itu di mana? Rohmu ada di dalam situ, yang ditutupi, dan itu ada sesuatu. Itu 2 hari yang lalu. Oh iya, memang benar gitu. Terus dia bilang, coba kamu cari di mana? Loh, Tuhan, kok dicobai? Boleh enggak? Katanya Ibu Titik tahu roh. Kita diem-diem, coba dia tahu apa enggak? Loh, itu enggak boleh, saudara. Halo? Enggak boleh mencobai Tuhan, bukan mencobai Ibu Titik. Hanya saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi? Biarin aja. Nanti aku yang bertindak, dia sudah. Dan jalan. Dan yuk, sekarang kita tumpang tangan. Begitu kita tumpang tangan, saudara, saya tahu yang di belakang itu bergerak semua. Jadi seperti memerangi. Hanya saya bilang, Tuhan, ini apa gitu? Ternyata itu berhala. Jadi berhala itu bukan bentuk patung tok, saudara. Berhala itu seperti gini. Orang ini dibuka kronologinya, dia nggak tahu juga. Hanya dibuka dan saya bicara gini. Suatu ketika, pernah enggak kamu? Suatu ketika kamu dapat uang dari di luar rumah, uangmu itu dibujuki orang itu, dibujuki teman, dibujuki entah apapun, pokoknya ada yang bohongi kamu. Kamu marah kan? Begitu kamu marah, kamu masuk di ruangan itu, kamu lempar tasmu dan sepatu. Dan pada waktu melempar itu, simbol lempar itu, yang kain putih apa-apa itu. Dia marah? Tidak, tapi dia keluar dan mengikuti kamu. Karena saking banyaknya, roh itu tidak tahan di dalam tubuh kita. Roh itu walaupun penurut, dengarkan. Roh itu walaupun penurut, kalau kamu pergi ke dukun, terus pergi ke hal-hal yang tidak baik ya, itu berhala, dia keluar, rohmu keluar. Saya bilang, roh kamu keluar, tidak kuat. Nah, terus roh saya kemana? Pergi ke sawah. Saya bukan petani ya. Terus saya juga tidak tahu kenapa ke sawah. Sudah, jangan diurus sih, penting sekarang ini diusir dulu roh itu. Ya udah, apa caranya? Puasa. Nah, kita puasa. Dengan seiringnya waktu, semua diusir. Selesai kan? Diusir, mobilnya tabrak. Telepon saya. Halo, ini pendeta Maria Magdalena ya? Oh ya, ini siapa ya? Ayo kamu kesini. Kamu selesai pengurapan jadi bisku atau mobilku tabrak. Ayo sini kamu. Saya bilang memang saya yakin untuk membunuh atau melakukan kecelakaan. Bukankah Tuhan tidak merancang kecelakaan? Betul tidak? Firman Tuhan sudah jelas berkata, Tuhan tidak pernah merancang rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan rancangan yang indah dan selalu baik. Tapi tidak bentak, biasa saja. Aku tidak mau dengar, pokok sini, cepat sini. Saya masih pelayanan di tempat lain, langsung ditanya, sudah mobilku sudah di depan, cepat sini. Kalau saya mau punya akar kepahitan, mungkin saya sudah bilang, aku gak pakai untuk melayani kamu, betul enggak? Loh, aku sudah begitu, itu intinya gitu. Tapi hatinya tidak bisa. Kenapa? Karena saya melihat rumah itu sudah banyak rohnya. Ayah saya datang, dia bilang di meja bundar,
mau orang dihakimi. Kenapa kok sampai kecelakaan? Tanya Tuhan. Itu saja. Hanya saya gini, kita doa dewe. Gitu. Kita mau doa. Saya bilang dalam hati, Tuhan, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Dia tidak mau berdoa. Saya di sini tuh bagaimana? Gitu. Di sini saya tuh apa? Enggak. Saya tidak mau punya akar kepahitan dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya harus apa? Gitu. Ini isinya datang. Ayo kita doa. Jangan, biar dia doa sendiri. Itu cepat mandi, gitu. Tahu, bukan mandi. Itu akan betul-betul sakti kan. Nanti biar cepat selesai, jangan ikut-ikut doa. Gitu. Akhirnya saya bilang, mau doa, Ibu, saya mau. Saya tergerak. Saya ingin rumah ini bersih. Dia nangis. Saya capek dengan amarah, capek dengan kebencian. Saya capek. Untung kalau hari ini Ibu tidak datang, saya akan bunuh diri. Gitu saja. Si suami mendengarkan itu, saudara. Dia jadi luruh. Dan dia berkata, kenapa kamu mau bunuh diri? Gitu saja. Tadi marah-marah. Kenapa kamu mau bunuh diri? Bisik-bisik gitu. Tadi dengar sama istrinya. Ayo kita doa. Gak dianggap, saudara. Ayo kita doa. Bukan berarti saya syukur, kapok. Enggak. Tidak boleh, itu namanya menyimpan akar kepahitan. Tahu sudah, ada sesuatu benci dengan orang itu, ternyata orang itu jadi kecelakaan. Kapok kamu, tidak boleh. Halo, boleh? Boleh berkata itu? Tidak boleh, itu namanya akar kepahitan. Stop, tidak boleh. Saya bilang, ya sudah, mari kita berdoa. Berdoa, buka kerumunukannya. Ketika kamu muda, ini yang dibicarakan suaminya, masih umur belasan tahun, kamu itu sudah koma. Aku sembuh, aku beri waktu supaya kamu bertobat. Saya tidak terima. Coba, ini doa dijawab. Coba aku pengen tahu, aku tidak ada itu koma itu umur berapa? Nuntut iblis itu. Saya bilang, Tuhan, apa saya perlu menjawabmu? Saya tidak tahu. Biarin. Kita doa. Sudah, kita berdoa. Begitu berdoa, selesai sudah dengan darah dan suci. Dan akhir dari doa itu tetap Tuhan berkata, maukah kamu bertobat? Karena umur 12 tahun dulu kamu koma. Kan jadi jawab sama Tuhan. Barulah dia jatuh tersungkur. Dan dia menangis di situ. Kita tidak butuh dia jatuh, saudara. Cuma kita mau rumah itu diselamatkan. Bukan rumahnya, tapi seisi rumah itu diselamatkan. Kenapa? Karena mereka sudah luka batin. Ternyata dia punya anak banyak, saudara. Saudara tahu berapa anaknya? 10. Jadi sudah selesai nih, ada pelepasannya. Udah pengurapan. Saya mikir, ini yang naik datang tinggi besar itu, gendut, pakai ya ampun Tuhan, bukan saya ngolok ya, tapi kan model kayak gitu, modelnya kayak gitu, tidak bisa diem, gitu, aneh kan. Saya bilang, aduh ini ada roh yang tidak benar. Saya bilang sama istrinya, berapa lama dia seperti itu? Kayaknya sejak suami saya punya gitu-gitu dulu. Ya dia sudah diikat. Ya Bu, ya dari leher ini ular panjangnya itu 30 meter. Terus mana ada ular panjang 3 meter? Anak lo dimetri sampai 30 meter. Lo mau pakai logika. Setan tuh bisa merubah semuanya. Terus solusinya, terus apa Bu caranya? Didoakan dan dilepas. Besok puasa. Ya, sini apa Mama? Gini-gini dia nggak bisa, kayak nggak pas duduk. Didoakan sama ibu pendeta ya. Rembang tangan didoakan, nangis ya.
Tahu saudara rohnya bilang apa? Saya luka batin karena papa itu suka mukuli aku. Jadi saya tegang di situ. Nah itu saya anak pertama B, kecil sudah tapi cantik, jalan tak buyung dewa sudah ketawa-ketawa sendiri. Jadi aneh loh, tidak ada apa-apa, tidak ada hujan. Dan aneh sudah. Saya bilang, Tuhan apakah ada sesuatu? Maksudnya orang ini beda ya, maksudnya ngeheng atau enggak, karena dia ditutupi. Jadi sarafnya tidak mau mengikuti perintah otak. Lu kok bisa kayak gitu? Buka mungkin dia suka minum obat. Bukan. Jadi anak pertama sampai ke 10 semua dibuka sama Tuhan. Saya tahu suaminya dia apa kata? Dia hanya begini. Pak, ayo doa Pak. Tadi kan wah, sekarang saya juga tidak mau seperti itu juga saudara. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, nah tidak ada barang besar. Kalau keluarga itu diselamatkan, pasti saudara akan diselamatkan. Amin. Amin. Kita imani. Kita akan mengambil ayat saudara sebelum saya lanjutkan kesaksian saya. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 12. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi kalau anak-anaknya tadi itu banyak luka, akar kepahitannya banyak, itu kalau kita terusnya itu berarti saudara apa? Berdosa dengan Yesus Kristus. Penyelesaiannya ya apa? Selesaikan. Pelepasan semua. Dan pelepasan bagaimana? Ya minta maaf. Saya minta maaf siapa? Itu apa? Saya minta maaf siapa? Nah, saya bawa siapa? Kan aku dikasih. Ya. Kalau ada rohnya bagaimana? Apakah kamu mau juga terima akhirnya anak menjadi korban? Pikir. Jangan sekarang, besok ya. Tak gitu enggak usah. Tuhan yang suruh. Oh enggak usah nunggu besok. Sudah tuh. Maaf ya. Sikut-sikut. Stop. Tuhan ingin kita buka hati. Orang yang punya akar kepahitan tidak bisa cuma maaf, tidak bisa. Bilangi baik-baik, dekati dia, dan dengarkan suaranya dia. Baru putus akar kepahitannya. Hanya saya bilang gini, kalau kamu 10 anakmu entek suara. Saya bilang gitu. Tadi dia ngemes itu, Tuhan jarang yang bilangin. Iya Bu, sudah. Iya, ayo. Nah, jadi tadinya ya kok kita 10 sudah bisa ngomong, peluk-pelukan sama pelukan, anaknya meluk dia semua. Terus akhirnya dia berkata apa? Salah satu anaknya, aku ini cinta dengan papa, tapi papa itu sangat PDW. Aku nggak cukup uangnya papa, aku nggak mau. Aku butuh kasih sayang papa, jangan marahi mama. Bisa. Karena kalau marahi mamanya dipukul-pukul, ditunjuk gitu sampai sini merempul. Tapi ditanya ya anaknya, kenapa? Jatuh aku daripada dia tahu, dia pasti papa yang mukul. Tapi mamanya tidak pernah memadu. Dia membuang akar kepahitannya dan dia mau menerima penderitaan itu. Kenapa? Karena dia yakin Yesus mati di kayu salib untuk saya. Sekarang saya menderita, Tuhan pasti ganti penderitaan menjadi kemenangan. Amin. Amin. Jadi kita harus siap.
Mari kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena lihat gambar ini. Saya buat saudara bisa mengerti itu hanya kilasan aja. Setan itu tidak suka dengan terang yang di tengah itu. Dia selalu berusaha merebut kita. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan mudah percaya dengan orang. Halo? Walaupun itu baik, walaupun itu teman lah, kita nggak tahu. Baru ketemu hari ini kita nggak tahu. Habislah uang. Habis pelampiasnya dengan keluarga. Dan jangan mau menerima pemberian orang kalau itu memiliki apa? Memiliki apa? Kekuatan. Itu berhala. Satu lagi, jangan kita mendewakan orang. Kalau mendewakan orang itu berhala juga. Dan jangan memperhatikan orang mati. Orang sudah mati tidak omong, gak boleh juga. Ini contoh, foto terpampang. Ma, aku datang. Ya. Ma, aku bikin bakso. Ma, ya apa ma, hari ini sepi. Itu berhala, saudara. Hidup itu foto? Halo? Hidup enggak foto itu? Lama-lama lah bocah omong hidup enggak? Hidup ya saudara, bukan hidup. Aku datang enggak. Ada rohnya. Dia akan menyerang yang lemah-lemah dulu, baru kamu mbok-mbokan. Sekarang keluarganya jadi apa? Tidak karu-karuan. Tidak boleh memperhalakan. Amin. Burung atau binatang, nah, tidak boleh juga memperhalakan. Karena kekuatan kita ini terbatas. Ada satu pengertian, saudara. Orang yang memiliki yang berusaha untuk menjauhkan dari akar kepahitan itu harus berkorban. Ya. Ini saya tidak menyamakan dengan binatang. Maaf loh, saudara. Ini Tuhan yang bicara. Suatu malam, saya tuh punya anjing, namanya Sally. Sally. Ya. Sally itu lucu, mukanya kecil. Dan rasanya kalau manusia itu suka senyum, ya. Matanya berbinar-binar, kalau datang matanya mesti berbinar-binar gitu ya. Nah akhirnya karena dia sendiri sama anak saya dikasih teman, nah, temennya tuh jadi 3, tapi heboh. Akhirnya saya ini tetap biasa, dia tetap biasa, gayanya juga biasa. Tapi suatu hari karena pikirnya kebanyakan ya, sudah yang 2 di kerangkeng, yang 3 di kerangkeng, yang 1 dilepaskan. Namanya Mac. Sama cebolnya, cuma dia lebih berdimut gitu, lebih besar. Tadinya sama kecilnya, mau kita ambilnya bayi, masih kecil. Setiap kali saya juga perhatikan, kenapa ya Sally ini kok sekarang jadi pendiam? Biasanya dia mengikuti saya kemana-mana, saya tuh jadi kayak alasan-alasan tidak mau ketemu dengan saya, tidak mau ketemu dengan manusia. Maksudnya di dalam, saya perhatikan seharian. Saya tahu, ternyata apa? Ternyata Mac itu yang menguasai tempat itu. Jadi begitu Sally datang, mungkin dia mau ke belakang kencing di bawah. Jadi kayak ada kode yang membuat Sally itu tahu bahwa dia tidak boleh ke situ. Hanya kembali ke dalam kamar. Terus nanti kalau mantu saya ngasih atau ambil ngasih makan, kan saya keluar, dipanggil saya keluar. Dia makan, begitu Mac datang, langsung gini, kasih kode mata aja, bukan gereng loh. Dia pergi. Nah ini saya baru tahu, oh ternyata Mac ini jadi rojo ya. Karpe dewe. Sini duduk. Mac merasa tidak besar. Kenapa kamu kok kayak gitu? Tidak boleh. Seperti ada sesuatu yang mengungkapkan bahwa aku ini laki gitu.
Dia itu perempuan. Lucu saja. Aku ini gagah, dia kan perempuan. Perempuan harus dibawa. Loh, aneh itu. Itu binatang, lucu loh. Tidak bisa sama gitu. Tidak boleh ya. Seakan-akan dia mau, tapi dia akhirnya nggak mau. Itu kecil. Sini. Itu dulu kan gue gitu. Pelan-pelan duduk, pelan. Kayak melas. Kamu gini ya, makan harus makan. Waktunya makan. Jadi jangan takut sama Meg ya. Nanti kamu tak bela. Dia ngelirik ini sama Meg sendiri. Si Meg melirik. Besok kan ngasih kode. Terus dia diam. Kenapa kok tunduk? Dia sudah 2 hari kemudian. Saya itu saya itu kan suka pemandangan saja. Saya lihat burung, lihat langit, suka sekali. Lihat angin dan apa. Ternyata saya itu ada di samping saya. Saya halus-halus. Saat saya halus-halus ini, dia itu bicara. Aku tidak ada apa-apa kok. Jangan takut, jangan khawatir. Aku bisa makan. Loh, kenapa? Kamu kok kayak gitu? Aku rela. Karena hatiku dalam hidupnya dia itu hanya sekali. Dia tidak pengen punya musuh. Dia tidak pengen ada rasa jengkel dengan Meg. Saya rela. Itu intinya kayak gitu. Saya peluk dia. Kok baik hatimu. Tidak gini-gini. Dia tidak bangga. Dia jadi dia nangis. Rasa satu. Aku sayang. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita itu punya akar kepahitan, kita tidak bisa punya kasih. Kita tidak akan bisa. Kita hanya ada kebencian. Itu pasti. Jadi marilah kita juga belajar dengan kisah ini. Kita tahu kalau anjing diajarkan Tuhan seperti itu, Tuhan izinkan saya bisa tahu bahasanya dia. Mengapa kita tidak bisa seperti yang Tuhan berikan bagi kita? Ini ada ciptaan yang sempurna, betul tidak? Kita harus mau dan berani. Kenapa? Menghadapi kenyataan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji, ketika kamu ada di dalam aku pasti tolong kamu, dan tanganku akan ikut campur dan duduk perkara. Jadi mulai sekarang jangan apa? Jangan takut. Tuhan beserta kita. Amin. Godaan rintang terus bertubi-tubi. Mari kita melewatinya dengan hati yang lapang. Kayak Sally tadi. Maaf ya, bukan kita banding-banding, no. Itu binatang, belum ciptaan yang sempurna. Dia paham betul bahwa dia harus ngalah dengan Meg. Mari saudara, kita juga harus belajar untuk tidak memiliki akar kepahitan. Amin. Kita harus berjuang karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Kemudian kata-kata rangkuman di sini, kata indah, saudara. Allah mengenal setiap hati yang dipenuhi kasih kepada sesama dan kepadanya. Amin. Ya. Kasih ini bukan digambarkan hati tok, tapi di situ ada malaikat Tuhan, ada Roh Kudus, ada hadirat Allah, semuanya memperlengkapi hidupmu. Senang nggak saudara diperlengkapi? Halo? Senang nggak? Senang harusnya. Makanya kita harus minta perlengkapan dari Tuhan. Hari kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dia ada bersama dengan kita karena Dia adalah Maha Kuasa. Itulah firman Tuhan, saudara. Kita satukan iman kita.